Ya pemirsa, kembali bersama saya Sinta Noza di program talk show Jogo Jember. Setelah tadi kita berbincang dengan beberapa narasumber secara virtual melalui Zoom, kali ini di studio sudah hadir bersama kami beliau ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, yakni Bapak Dr. Chandra Bumi MSI. Langsung kita sapa beliau. Selamat malam, Pak Dr. Chandra. Selamat malam, Mbak. Sehat dan semangat ya Pak tentunya. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini. Karena beliau ini tentunya sudah saya sampaikan tadi ahli epidemiologi dari FKM Universitas Jember. Beliau juga tentunya masih berkutat begitu ya Pak di dunia kesehatan, di dunia medis, tapi juga tentunya harus berhati-hati, kesehatan yang utama begitu ya Pak. Jika kita berbincang Pak mengenai lonjakan kasus di Indonesia, khususnya pada bulan Juli 2021 ini di Indonesia, di Jawa Timur khususnya Pak, di Kabupaten Jember. Kondisi terkini sekarang seperti apa, dan juga jika kita berbicara kemungkinan terburuk yang bisa terjadi apa Pak Dr. Chandra? Jadi untuk kasus COVID memang sejak pertengahan bulan Juli ini ada lonjakan ya. Jadi itu akibat dari varian baru itu ya, yaitu COVID-19 varian Delta, di mana kasus tertinggi Indonesia pernah mencapai 56.000 per hari. Dan akhirnya Indonesia menjadi lonjakan yang sangat tinggi sehingga diberitakan menjadi epicentrum COVID-19 di dunia. Diberitakan seperti itu. Sedangkan di Jember sendiri juga zonanya juga merah ya seperti kita ketahui. Dan angka kematian di Jember ini termasuk tinggi ya, yaitu 7% kalau saya lihat data. Sedangkan di rata-rata di Indonesia itu 2,6%. Jadi 2,6% dan ke 7%. Jadi jauh Jember ya, ini tinggi. Hampir 3 kali lipatnya. Meskipun kasus di Jember ini tidak nomor 1 gitu loh. Tapi untuk angka kematiannya nomor 1. Wah, ini menarik walaupun juga miris begitu ya Pak ya? Miris. Mengapa terjadi demikian Pak Dr. Chandra? Dugaan saya banyak penderita COVID yang mungkin ya dirawat di rumah, tidak mau dibawa ke rumah sakit ya atau memang layanan rumah sakit penuh ya, sehingga dalam menangani pasien COVID tidak bisa optimal seperti itu. Hal ini menyebabkan angka kematian di Jember sangat tinggi. Dan kepatuhan masyarakat itu ya banyak hoax ya sekarang ya. Kepatuhan masyarakat untuk mencari pengobatan itu juga tidak mau. Soalnya takutnya kalau datang ke rumah sakit nanti malah meninggal seperti itu. Sehingga akhirnya dirawat di rumah, sehingga angka kematian juga cukup tinggi. Nah itu ya salah satunya ya Pak, hoax-hoax yang menyebar di masyarakat yang akhirnya membuat masyarakat tidak percaya dan lain sebagainya. Kita akan bahas spesifik tentang itu Pak. Tapi sebelumnya saya masih fokus tentang kelonjakan kasus COVID khususnya di Jember ini Pak. Yang terbaru juga ada karakteristik untuk virus corona dengan galur atau varian Delta Pak. Itu apa yang membedakan dari COVID yang sebelumnya sudah terjadi? Lalu apa yang harus diwaspadai? Jadi sebenarnya virus COVID itu bentuknya sama, ya, ukurannya sama ya, sekitar 20 sampai 40 nano, ya. Cuma yang membedakan adalah afinitas atau kemampuan mengikat tubuh kita ini. Jadi virus Delta dibandingkan virus sebelumnya, corona yang dari originalnya itu virus Delta ini bisa kemampuan mengikatnya 50 kali ya, kemampuan untuk menempel di reseptor tubuh kita. 50 kali. Bisa masuk ke gen manusia? Ya, bisa nempel. Jadi virus itu kan ada tonjolan namanya spike ya. Tonjolan ini yang nempel ke sel. Sel itu ada reseptornya namanya S2, ACE2 atau disebut S2. Nah, kemampuan spike ini dalam menempel ke reseptor S2 tadi itu sangat kuat, 50 kali. 50 kali menempel di sel manusia begitu Pak. Jadi seandainya dosis masuk virus itu, kalau dulu masanya dosis 50 masuk ke tubuh kita nggak sakit. Ya, sekarang cukup 1 virus kita bisa sakit. Wah, dan itu memang sudah benar tersebar di Indonesia, termasuk di Jember Pak? Apakah sudah masuk di Jember juga? Sudah tersebar. Sudah ya, ada pasien yang terkena atau terdampak virus varian ini? Ini kita lonjakannya karena Delta itu. Kemudian dampak terburuknya apa Pak jika sampai menyerang manusia, jika kita abai protokol kesehatan begitu ya Pak ya, dari virus COVID khususnya varian Delta ini?
Jadi yang perlu saya tekankan di sini ya, kita harus memikirkan orang lain lah. Jangan memikirkan dampak itu diri sendiri. Ya. Jadi sering masyarakat itu, oh saya enggak apa-apa nih, cuma gerges saja, cuman hilang. Iya, dia nggak apa-apa yang masih muda-muda, tapi dia begitu pulang ke rumah ada anaknya, ya kemudian ada istrinya, ada orang tuanya. Nah ini bisa sekeluarga kena, gitu. Jadi banyak anak-anak sekarang ini ya ditinggal orang tua, kedua orang tuanya meninggal itu barengan gitu. Betul Pak. Nah ini banyak anak yatim piatu. Itu kan menyedihkan sekali. Jadi ada beban sosial juga di masyarakat. Gitu. Bahkan ada yang satu keluarga juga meninggal karena COVID-19. Jadi memang sudah tidak bersisa. Tidak bersisa, ya betul. Jadi ayo, sudah banyak korban gitu ya Pak ya. Sudah banyak korban, sudah banyak COVID ini menelan korban, baik sakit, bisa sembuh, alhamdulillah. Tapi ada yang bisa sampai merenggut nyawa dan tidak sedikit termasuk di Jember. Jadi memang kembali ke diri kita sendiri, prokes harus ditetapkan begitu Pak. Iya, prokes harus ditetapkan. Kemudian jika kita berbicara tadi kasusnya terburuk sampai tentunya kasus kematian dan lain sebagainya. Kita berbicara mengenai pencegahannya sekarang Pak. Pencegahan yang bisa kita lakukan, masyarakat Jember khususnya bisa lakukan apa saja, Dok? Jadi sebenarnya pencegahan itu kan banyak macamnya ya. Kalau di ilmu kesehatan masyarakat itu ada 4 macam tingkat ya, mulai dari primordial, primer, sekunder, tersier. Untuk primordial itu usahakan virus itu tidak mudah hidup. Dengan cara seperti apa? Kelembapan ya, ventilasi baik, pencahayaan rumah baik dan seterusnya ya. Jendela buka, AC ya harus jendela buka, jangan sering-sering menggunakan AC lah. Kemudian yang kedua adalah primer. Primer itu artinya virus supaya nggak masuk tubuh kita gimana? Yaitu cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian jaga jarak. Nah, yang sering abai di sini adalah konsentrasi virus masuk ini hanya mulut sama hidung. Padahal virus itu juga bisa masuk lewat mukosa mata. Nah, ini ya Pak. Apakah harus pakai kacamata atau bagaimana begitu untuk pencegahannya? Nah, untuk pencegahannya itu kan kita nggak tahu ini benda-benda di sekeliling kita ini mungkin habis kita pegang itu ada virusnya, kemudian kan ucap-ucap mata. Nah, oleh karena itu harus sering-sering cuci tangan, sering-sering menggunakan hand sanitizer. Selalu kantongin hand sanitizer ya jadi Pak? habis megang apa gitu. Kalau kita khawatir, sebaiknya keluar rumah kita pakai sarung tangan. Nah itu lebih karena kalau kita pakai sarung tangan ya, kan kemungkinan ucap-ucap mata kan nggak mungkin kan, karena kita pakai sarung tangan. Ya itu. Jadi itu yang untuk primer. Kemudian yang primer lagi yaitu mulai vaksin. Nah vaksin itu juga mencegah tubuh kita masuk itu virus. Kemudian fungsi vaksin juga itu untuk mencegah sekunder. Artinya apa? Meskipun kita sakit, ya kita tidak menjadi bertambah parah dengan vaksin itu. Jadi selama ini kan pemikiran masyarakat vaksin itu hanya mencegah supaya nggak sakit. Tapi itu kurang tepat. Selain mencegah supaya nggak sakit, juga kalau kita sakit, kita tidak sampai berat. Kalau sudah sampai berat, itu angka kematiannya itu bisa meningkat sampai 60%. Karena ada anggapan di masyarakat begitu ya Pak, itu sudah ada yang vaksin dosis kedua juga tapi ada yang positif, bahkan ada yang vaksin tapi juga meninggal begitu. Karena memang fungsinya tidak seperti itu begitu ya Pak. Bisa dijelaskan? Jadi kan kondisi orang itu beda-beda. Ya, ada yang memang sudah punya penyakit komplikasi di tubuhnya. Jadi meskipun dia sudah vaksin ya, kemungkinan ya meninggal ya lebih tinggi dibanding yang sehat, ya kan. Tapi dibanding yang tidak vaksin, ya yang vaksin kemungkinan lebih tinggi. Ya, jadi efektivitasnya di Jakarta itu pernah ada penelitian ya pada tenaga kesehatan itu di atas 90%. Jadi yang dibandingkan yang belum vaksin itu 90% terjaga, tidak sampai mengalami kematian. Jadi memang vaksin itu efektif untuk mencegah dan tidak memperparah. Sangat efektif. Ya. Jika kita sekarang berbicara Pak tentang hoax, salah satunya tadi hoax adalah vaksin tidak berguna seperti itu. Vaksin malah membuat meninggal. Ada juga hoax lain yang tersebar di masyarakat adalah jika dibawa ke rumah sakit malah meninggal seperti itu. Atau jika vaksin tadi saya sampaikan memperburuk penderita COVID, dan juga tentunya banyak hoax-hoax lain yang tersebar di masyarakat. Bagaimana Bapak menanggapinya? Untuk masalah dibawa ke rumah sakit tambah meninggal itu ya itu kan otomatis gitu ya. Karena yang dibawa ke rumah sakit yang parah-parah. Ya.
Jadi kalau ringan itu 100% tidak meninggal. Itu angkanya. Kalau sedang itu 2-5%. Begitu berat ya, itu 60%. Ya. Kritis 80%. Oke. Jadi yang dibawa ke rumah sakit kan yang berat-berat. Jadi ya 60%, 80% ini meninggal, pasti banyak yang mati di situ. Jadi otomatis jangankan COVID ya, kalau kena kanker parah kan bawa rumah sakit juga mati juga. Jadi yang sudah kronis begitu istilahnya iya, ya enggak Pak? ada orang kanker di rumah mati kan mesti ke rumah sakit. Jadi ya. memang lebih baik jika kita mungkin mengalami gejala COVID-19 begitu, lebih baik kita usahakan untuk isolasi mandiri di rumah dulu masing-masing, Iya, mencukupi nutrisi, gaya hidup sehat, menerapkan prokes gitu ya Iya, Pak ya. Ketika memang sudah parah dirasa tidak bisa ditangani sendiri di rumah, barulah kita ke rumah Iya. sakit. Karena kasihan nakes kita juga kolaps gitu ya Pak. Bahkan vaksin itu bisa menurunkan angka kematian di dunia ini ya. Ya. Dari yang rata-rata 2%, itu hanya tinggal 0,0018%. Nah ini. Jadi sangat signifikan sekali. Dari 2% angka kematian Iya, COVID jadi ditekan karena vaksin 0,0018%. Itu sangat data signifikan. WHO itu ya. Jadi ayo yang belum vaksin, kita semua vaksin disediakan oleh pemerintah daerah dan juga banyak instansi lainnya begitu. Ya Dok, sekarang yang rawan juga adalah untuk kasus ibu hamil dan juga anak yang mungkin bisa terdampak COVID atau yang sudah positif COVID. Bagaimana penanggulangannya Dok? Oke, jadi akibat lockdown ini atau bekerja dari rumah ya, maka waktu di rumah kan lebih lama. Ya, nggak ada kerjaan lain, akhirnya angka kehamilan kelahiran juga meningkat. Ya. Betul Pak. Padahal COVID itu bisa menular, jadi virus itu bisa masuk ke bayinya. Oke, sejak di kandungan. Sejak di kandungan. Nah, dan obat-obatan COVID, kemudian sakit COVID-nya sendiri itu bisa menyebabkan kecacatan pada bayi. Jadi resikonya banyak, bayi cacat, bayi meninggal, ibunya sendiri meninggal karena kehamilan itu juga salah satu komorbid atau memperparah keadaan COVID. Sehingga cara mencegahnya ya mungkin selama ini lockdown ini ya diusahakan KB dulu lah ya. Atau kalau memang niatnya punya anak harus betul-betul di rumah, jangan mana-mana. Pokoknya jangan sampai sakit, ya harus disiapkan, jangan sampai sakit gitu aja. Termasuk juga nanti ketika udah saatnya untuk melahirkan, juga tidak semua rumah sakit atau mungkin bidan menerima begitu ya Dok. Jadi kalau bidan kan jelas kalau ada COVID dia nggak berani nangani, harus rumah sakit kalau COVID lah. Sedangkan rumah sakit sekarang penuh. Jadi mereka mau melahirkan di mana? Kalau saya tahu di Surabaya itu ada rumah sakit khusus yang mau untuk menangani hamil dengan COVID ini. Kalau di Jember saya belum tahu. Jadi kayaknya di Jember masih bebas kemana aja. Tapi kalau penuh ya ditolak pasti ya. Oke, jadi memang lebih baik kalau bisa direncanakan begitu. Direncanakan ya. Jika memang sudah memiliki program untuk hamil atau memiliki keturunan, benar-benar diperhatikan untuk aspek kesehatannya demi kesehatan ibu dan juga anak. Jadi jangan punya anak dulu, kalau ingin punya anak harus dipersiapkan dengan baik. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Chandra Bumi MSI, sekali lagi selaku ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember atas waktunya Pak. Semoga sharing kita bermanfaat. Sehat-sehat selalu. Salam untuk rekan-rekan Civitas Akademika, keluarga besar Universitas Jember. Salam sehat semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih Bapak. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita, tapi tetaplah bersama kami di program Talk Show Jogo Jember, karena setelah ini kita akan menghadirkan bersama kita langsung hadir di studio narasumber kami, yakni Bapak Kiai Haji Muhammad Balya Firjon Barlaman selaku tokoh agama Kabupaten Jember atau yang akrab disapa dengan Gus Firjon. Tetaplah bersama kami. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.